Orang yang bersio naga ya biasanya sih penuh dengan petualang ya, selalu mendapatkan kesempatan emas ya ketimbang sosio yang lain ya. Jadi untuk orang yang bersio naga ini ya memang eh, perlu diperhatikan juga dalam pengambilan keputusan, karena memang untuk orang bersio naga biasanya disimbolkan dengan api ya. Jadi naga itu kan pasti disambungkan dengan api ya, yang selalu cepat-cepat mengambil keputusan ataupun sembrono dalam sesuatu ya. Nah, jadi di sini untuk orang shonaga biasanya ya ceplos-ceplos, habis itu tidak pendendam lewat lewat hari H ataupun lewat eh, 1 jam ya dia sudah melupakan masalah itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya untuk orang shonaga itu ya memang kebanyakan ya lebih banyak frustasi dan stres ya, karena pikirannya lebih banyak ya. Jadi ketimbang dari show-show yang lain. Jadi biasanya sih untuk orang bershonaga lebih banyak sih yang beruntung ya, berpikir bijaksana, tidak berpikir muluk-muluk ya. Tapi ada kalanya juga kadang berjiwa pemimpin, tapi ya orangnya juga tegas dan ceplas-ceplos. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Kiranya berkat Tuhan melimpahi kita semua dengan hoki rezeki, keberuntungan yang kita gapai, dan Dewa Penolong yang selalu datang menghampiri kita semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu like dan subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya. Jadi teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio naga. Jadi ya teman-teman jangan lupa untuk mencurahkan isi hati, jiwa dan pikiran Anda supaya saya bisa menangkap aura positif Anda yang berhubungan dengan situasi kondisi di bulan Desember selama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum untuk akhir bulan ataupun akhir tahun ya di bulan Desember ini, selama 1 bulan sebelum masuki tahun baru 2021, saya akan meramalkan tentang ramalan selama 1 tahun ke depan di tahun 2021 ya, baik dari segi hoki, karir, rezeki, ataupun keadaan situasi kondisi di bumi ataupun di dunia ya, ataupun di seluruh dunia. Jadi di sini teman-teman, kiranya ya teman-teman jangan terlalu memusingkan segala sesuatunya di tahun depan ya, karena memang semuanya sudah diperhitungkan dan sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman di sini kiranya saya akan meminta Anda untuk masukan uh, apa-apa saja yang perlu diramalkan supaya nanti akhir tahun depan, akhir bulan ini saya bisa memberikan suatu ramalan yang baik ya, karena memang durasinya bisa lebih dari 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Nah, jadi di sini teman-teman, ramalan ini akan benar-benar mengejutkan ataupun mencengangkan dunia ya, karena memang ramalan ini saya akan benar-benar melihat dari beberapa segi ya. Satu segi bisa sampai dengan dua segi bisa sampai 3 sampai 8 segi ya. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil ramalan ini akan sangat-sangat sungguh-sungguh sangat berbeda sekali ketimbang ramalan biasanya ya. Karena di sini saya akan melihat suatu ramalan itu eh, dari penampilan luar sampai sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, biji intinya dalam hasil ramalan ini ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa untuk selalu mencurahkan hati dan pikiran Anda. Sambil Anda mencurahkan, saya akan menerawang bagaimana situasi kondisi di bulan Desember untuk orang bersio naga. Nah, teman-teman, di sini untuk orang yang bersio naga di bulan Desember ini memang kembali menyibukkan Anda dalam segala sesuatu hal pekerjaan ya, apalagi karir ya. Nah, tapi di sini kalau saya di bulan Desember ini memang Anda banyak bekerja,
ya, tapi Anda masih bisa bernafas lega ya. Bisa dibilang di bulan Desember ini masih bukanlah merupakan suatu hasil kerja keras yang membutuhkan hasil ekstra lah gitu ya. Jadi di sini teman-teman di bulan 12 ini Anda harus lebih banyak membutuhkan perhatian, kasih sayang ya, dukungan dan doa ya dari orang terdekat Anda ataupun keluarga sendiri. Jadi di sini teman-teman aura positif tuh yang bisa saya ambil. Terus yang kedua, eh, ada suatu yang mengejutkan buat Anda di bulan Desember ya. Kiranya ya memang teman-teman mungkin dari eh, investasi, saham ataupun dari keuangan. Jadi di sini ya mungkin ya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal itu di bulan Desember ya. Suatu hal yang positif bisa Anda gapai. Cuman di sini Anda jangan bertindak gegabah dalam melakukan sesuatu ya, memutuskan sesuatu juga tidak perlu muluk-muluk karena memang di bulan Desember ini tidak selalu uh, berjalan mulus, tapi ya setidaknya Anda bisa menerapkan suatu keputusan itu dengan tidak sia-sia sehingga di bulan Desember ini dengan penuh makna dan penuh dengan arti ya. Jadi di sini bulan Desember ini tidak ada yang bergejolak hati yang membuat Anda tuh keluh kesah dalam soal masalah yang Anda hadapi. Cuman di sini Anda lebih banyak berdoa, dukungan ya, supaya Anda lebih banyak bisa mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda rasakan, benar-benar bisa Anda dapatkan hal yang baik, hal yang positif dari Anda yang Anda kerjakan ataupun Anda sudah handle gitu ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang bersio naga ini itulah yang saya bisa tangkap dari aura positif untuk di bulan Desember ya. Oke, di sini saya akan meramalkan dua kartu remi seperti biasa. Kartu A dan kartu B dari sisi kiri dan sisi kanan ya. Di sini dua kartu ini biasanya kan saya meramalkan biasanya memakai satu kartu ya, tapi di sini saya memakai dua kartu untuk melihat situasi kondisi Anda yang biasanya Anda mengambil jalan yang terbaik itu bagaimana untuk keputusan yang Anda gapai ya Anda putuskan gitu ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang Shonaga saya akan meramalkan kartu remi ditandai dengan bunyi tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini untuk orang bersio naga saya akan merapikan dulu dari sisi kartu pertama yaitu sisi kiri ya. Nah teman-teman di sini kartu pertama udah saya buka ya. Nah, jadi di sini untuk situasi kondisinya di bulan Desember sangat bagus sekali ya, karena memang ada sesuatu hal yang memang bisa mendapatkan suatu hal keberhasilan. Cuman di sini Anda harus benar-benar ekstra hati-hati dan penuh dengan kesabaran ya, karena memang di bulan Desember ini memang mungkin ada pengaruhnya di bulan-bulan yang sebelumnya ya. Di sini bisa Anda ajak kerjasama dengan orang ini, tetapi ya Anda juga butuh perjuangan dan butuh usaha, butuh doa dan dukungan ya. Sehingga di bulan Desember ini Anda penuh dengan makna supaya apapun yang bisa Anda kerjakan, apapun yang Anda bisa Anda lakukan ya bisa dapat terlaksana dengan baik ya. Karena di sini kalau saya ada di sini ya memang uh, ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh frustasi dan stres di bulan Desember. Cuman di situ ya nggak terlalu banyak memakan waktu ya, sehingga membuat Anda tuh jadi jauh tidak baik gitu ya. Jadi di sini ya semuanya kehidupan bisa Anda handle sendiri ya. Cumannya di sini satu Anda penuh dengan kesabaran. Memang di sini dibutuhkan dengan kesabaran itu memang sangat membuat diri kita tuh sangat bosen ataupun bete ya, sehingga untuk melakukan suatu kata kesabaran ya seperti santai tapi tidak mendapatkan suatu hasil gitu ya. Ada beberapa orang lain itu ya ataupun beberapa teman saya mengatakan bahwa kesabaran ataupun bersabar dalam sesuatu itu sangat membosankan gitu ya. Ada orang bilang mengatakan bahwa kesabaran itu sangat menyakitkan. Ada orang bilang juga gini, bersabar itu banyak membutuhkan waktu yang sangat-sangat cukup lama gitu ya. Jadi orang bilang, kata sabar itu sangat susah sekali, kata sabar itu sangat uh, susah untuk dinikmati gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa bersabar lebih sedikit lagi ataupun lebih lama sedikit, ya mungkin itu tidak akan membuatkan Anda tuh lebih banyak susah gitu ya. Jadi di sini di bulan Desember itu harus lebih banyak bersabar
ya. Jangan banyak melakukan sesuatu eh, di luar kemampuan Anda, batas kemampuan Anda ya. Karena memang di sini ya apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan ya memang selalu mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi di sini teman-teman setidaknya di sini kalau saya lihat situasi kondisinya sangat bagus sekali untuk orang Shonaga ya. Satu, kesabaran, jangan selalu banyak eh, merasa bosan ya jika Anda disuruh bersabar ya. Karena memang sesuai dengan karakter dan watak orang Shonaga, misalnya orang itu bergejolak hati dan penuh dengan cepat-cepat ya. Sehingga apapun yang Anda kerjakan mesti selalu cepat tampak hasilnya gitu ya. Jadi ini memang sangat bagus sekali, cuman kita perlu lihat sisi positif dan sisi negatifnya ya. Kita perlu sisi cepatnya dan kita juga perlu sisi lambatnya, karena memang di sini dalam kehidupan itu kan kita selalu ada sisi lamanya, lambatnya, cepatnya ya, secepat kilat gitu ya. Jadi di sini kehidupan itu kalau misalnya kita hanya disuruh kesabaran, disuruh menunggu, pasti tidak merasa tidak enak sekali ya. Karena memang suatu kehidupan itu pasti selalu ada banyak rasa ya. Jika hanya ada rasa hambar, tidak ada rasa manis, kehidupannya akan sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman situasi kondisi untuk orang Shonaga itu sangat bagus sekali. Hanya saja ada beberapa orang yang memang tidak bagus untuk Anda ya. Jadi di sini memang di bulan Desember ini sih memang ada beberapa orang yang memang sengaja untuk hadir dalam hidup Anda, itu maksudnya untuk dalam hal bisnis ataupun kerjasama ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk berdikari ataupun mandiri ya. Nah di sini ada dua ya, sepasang yang memang bermaksud untuk datang ya, memang mungkin membantu Anda ataupun menghalang-halangi Anda ya. Ya cuman ya mungkin dalam bisnis Anda mungkin ya takutnya ada persaingan ataupun yang Anda bisa mendapatkan sesuatu hal gitu ya, sehingga memang Anda didatangi kedua orang ini sehingga sangat sulit untuk bisa bekerja sama ataupun berjalan sesuai apa yang diinginkan. Nah ini adalah seorang wanita yang berambut panjang, bisa juga rambutnya bergelombang ya. Ini orangnya berkulit kuning langsat ya, badan berisi ya, tinggi orangnya ya. Sedangkan yang ini seorang pria yang sangat ganteng sekali, putih ya, kulitnya putih, tegap tinggi berwibawa ya. Nah ini adalah dua orang yang memang datang mungkin tidak sengaja untuk menghalang-halangi pekerjaan Anda ataupun rencana Anda, tapi disinilah dia datang mungkin bisa membantu Anda ataupun mengurangi rezeki Anda ya. Tapi di sini ya mungkin di sini kalau saya lihat dari sisi kehidupan karma ya. Hutang karma datang untuk menagih hutang. Nah, jadi di sini teman-teman yang tadi itu kan hanya untuk menagih hutang karma. Jadi yang sekarang ini adalah orang yang sebagai dewa penolong ya, yang bisa membantu Anda, yang bisa menolong Anda ya. Jadi di sini teman-teman adalah orang yang kurus tinggi langsing, rambutnya ikal, kulitnya hitam ya. Ini adalah orang yang bisa datang membantu Anda dalam hal keuangan ataupun mendapatkan suatu keuntungan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kartunya ini mengatakan bahwa Anda harus ekstra hati-hati ya, karena memang yang namanya orang tidak diinginkan itu pasti bisa datang tiba-tiba ya. Asalkan kita banyak meneliti, tidak terlalu banyak menghiraukan orang tidak diinginkan, jadi semuanya itu dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi apapun juga tidak bisa datang merugikan Anda ya. Jadi teman-teman di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa kalau jika Anda mengambil kartu ini adalah sangat bagus sekali ya, karena memang penuh dengan aura yang sangat merah, aura yang sangat putih sekali ya. Ada suatu keberhasilan dan kesuksesan yang bisa Anda gapai ya. Nah ini adalah bisa mengajak kata kerjasama ataupun kata janji kepada Anda sendiri ataupun orang lain ya. Ini sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini teman-teman tiga kartu ini mengatakan bahwa di satu sisi ya
suatu keberhasilan, suatu rencana tujuan bisa Anda kerjakan, bisa Anda lakukan. Cuman di sini ada seseorang yang bermaksud ingin mencelakakan Anda, menutupi ataupun menghalang-halangi rencana tujuan Anda ya. Nah, sehingga Anda memang bisa dibilang, kalau saya lihat di ini adalah berhubungan dengan dunia gaib ya, yang selalu ingin menutupi, menghalang-halangi supaya menolak hoki rezeki yang Anda dapatkan. Jadi di sini teman-teman kalau bisa ya Anda usahakan pencerahan aura ataupun minta saya untuk membantu Anda dalam suatu solusi kemudahan Anda ya. Jadi di sini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, Anda di sini ada tujuan rencana yang bisa Anda kerjakan, cuman ada yang sengaja menghalang-halangi, membuat Anda tuh agak lebih rusuh, supaya Anda tuh ditutupi rezeki, sehingga memang Anda nggak akan sangat susah untuk mendapatkan suatu peluang kesempatan emas ya. Nah, seperti halnya ini, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda dilanda kegelisahan, banyak kesabaran, sehingga memang suatu hasil yang Anda dapatkan, Anda raih tidak seperti yang dulunya lagi ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya, ibaratnya Anda memang kalau mengambil keputusan ini memang sangatlah tidak fantastis ya, sangatlah tidak mudah untuk dijalankan. Karena memang di sini kalau saya lihat, di satu sisi Anda sangat bagus sekali rencana tujuannya, tapi di satu sisi Anda sangat susah untuk menggapai suatu kesuksesan ya. Karena memang di sini ada beberapa orang yang bermaksud untuk memantau Anda, selalu melihat hoki rezeki Anda yang Anda dapatkan, sehingga memang Anda akan sangat susah untuk bisa berdikari ataupun bangkit kembali seperti normal ya. Nah, jadi di sini pesannya apa kalau misalnya Anda mengambil keputusan ini? Jadi di sini keputusan ini mengatakan bahwa eh, ada banyak suatu aura gelap yang mendatangi Anda, ada suatu aura yang tidak baik selalu menutupi hoki rezeki Anda. Sehingga memang Anda sangat susah untuk melakukan apa yang Anda inginkan ya. Nah, jika memang di sini teman-teman, kalau jika Anda memang benar-benar ingin mengambil keputusan ini ataupun tidak sengaja mengambil jalan keputusan ini, yakinlah Anda hanya bisa terbawa oleh suatu amarah, kekesalan hidup, kekecewaan yang selalu hadir di pundak Anda ataupun hadir di benak Anda ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang Anda pasti dihantui ataupun oleh rasa bersalah ya. Nah, jadi di sini juga ada satu orang yang bermaksud tidak ingin membantu Anda, tapi inilah orang yang benar-benar hadir dalam dunia gaib ini. Orang yang seperti apa? Ada seorang pria ataupun laki-laki berkulit sawo matang ya. Ini adalah tegap tinggi, badan lemah berisi. Ini adalah orang yang benar-benar marah kepada Anda, mungkin dari sifat Anda berbicara, mungkin dari sifat kesombongan Anda. Jadi orang mendengarnya merasa kamu itu orangnya perlu diberi pelajaran ya, sehingga memang Anda baru bisa merasakan yang namanya kepahitan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini sudah tercurahkan semuanya, sudah saya kasih tahu. Ya, jika memang teman-teman memang terlanjur mengambil jalan keputusan ini ya, Anda perlu hati-hati ya, sehingga Anda tidak perlu masuk ke dalam lubang jarum ya, ataupun masuk ke dalam hal yang bisa membuat Anda tuh jadi tidak bagus ataupun tidak menjadi lebih sempurna ya. Oke, di sini teman-teman sudah selesai, saya akan membuka lagi keputusan yang kedua. Nah, teman-teman di sini keputusan yang kedua itu ya, saya akan membacakan dulu situasi kondisinya itu semua berhubungan dengan kartu pertama ya. Nah, jadi di sini memang ada suatu hal yang positif, tapi ada suatu hal yang menghalang-halangi rencana tujuan Anda, hoki rezeki Anda juga ditutupi, sehingga Dewa Penolong pun akan sangat susah untuk menghampiri Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, Anda harus lebih banyak ekstra diri, menjaga diri ya. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang itu
semua ramalan itu mengatakan bahwa di bulan Desember ini Anda banyak menemukan suatu hal yang sangat baik sekali. Apalagi berhubungan dengan uang. Itu bisa mendatangkan suatu hoki rezeki buat Anda ya. Jadi teman-teman di sini, tapi di satu sisi Anda selalu hadir dipertemukan oleh orang yang tidak diinginkan. Nah, jadi di situ orang yang tidak diinginkan itu harus bisa Anda terapkan, harus bisa Anda atur supaya dia tidak bisa mengambil hoki rezeki Anda gitu ya. Nah, jadi di sini butuh dukungan dan dorongan, perlulah pencerahan aura supaya Anda lebih baik lagi di bulan Desember. Oke, ini saya akan buka dulu kartu yang akhir yang warna kiri ya, bagian kiri. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda harus banyak bersabar ya, karena memang bisa bertemu dengan orang ini. Orang ini ya bisa menjadikan sebagai dewa penolong buat Anda ya. Ini adalah orang yang berkulit putih, sangat cakep sekali, ganteng ya, tinggi, badan berisi ya, bisa dibilang lumayan lah ya, berkulit putih. Orangnya sangat baik sekali. Ini bisa membuat Anda tuh mendapatkan suatu peluang emas, mendapatkan rezeki ya. Nah, jadi di sini ya saya nggak tahu kapan akan bertemu, apakah di bulan akhir bulan 12 ataupun di tahun depan. Karena ini adalah suatu dewa penolong yang bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika Anda mengambil kartu ini ya memang pasti Anda mengatakan kata janji, cuman di satu sisi ya mungkin Anda secara emosional Anda tidak sadar bahwa Anda tuh sangat membutuhkan perhatian, Anda sangat membutuhkan suatu jalan keluar ya. Sehingga memang Anda selalu terbawa emosi dalam segala hal. Sehingga memang apapun yang Anda terapkan, apa Anda harapkan memang sangat susah untuk Anda gapai ya. Nah, jadi tiga kartu ini mengatakan bahwa janganlah melakukan tindakan gegabah ataupun ceroboh karena memang di situ hanya mendapatkan suatu kesialan ya. Oke, di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa tiga kartu ini mengatakan bahwa butuh banyak ekstra kesabaran ya, banyak bersabar dan banyak dirudung suatu halangan ya. Karena di sini teman-teman banyak yang menghalang-halangi Anda tuh mungkin dari sisi sifat kesombongan ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang di sini tanpa sengaja kita dalam berbicara ya, dalam bersikap juga kita tidak sengaja menunjukkan bahwa kita itu hebat ya, tapi merasa diri kita itu biasa-biasa saja. Cuman orang menilai itu kamu itu kok merasa sok pintar, sok hebat ya, selalu merasa bahwa Anda tuh orang tuh tidak bisa mendapatkan apa yang seperti yang Anda dapatkan gitu ya. Jadi di sini teman-teman, kenapa orang rata-rata suka menutupi aura rezeki Anda, bahkan dewa penolong Anda? Satu, dalam hal berbicara. Terus yang kedua, janganlah suka menyondongkan diri untuk dalam hal berbicara, apalagi dalam mengutarakan kehebatan Anda. Anda juga tidak perlu banyak sombong untuk mengutarakan bahwa saya bisa mendapatkan rezeki yang sangat besar. Saya bisa mendapatkan suatu hoki yang berlimpah. Saya bisa mendapatkan segala macam bla 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 gitu ya. Jadi akhirnya ya orang dengarnya pun jadi nggak enak bener gitu ya. Kok merasa bahwa kamu itu terlalu sombong gitu ya. Nah, jadi orang selalu merasa bahwa ya udahlah, sesekali kamu merasakan kepahitan, sesekali kamu merasakan apa yang saya derita gitu kan, makanya diberi tutup rezeki lah aura supaya kamu tuh bisa merasakan apa yang diderita mereka gitu ya. Jadi di sini ya tanpa kita sadari kita udah bersikap sombong, tanpa kita sadari juga kita berbicara juga udah terlalu kasar ya, terlalu sok hebat, sehingga orang merasa bahwa gerem gitu ya, merasa tidak enak sama kamu. Jadi sehingga memang memutuskan hubungan untuk berteman dengan Anda ataupun memutuskan hubungan supaya tidak perlu datang bertemu lagi gitu ya. Jadi di sini ya mungkin satu ya dalam berbicara lah ya, karena mulut kita itu bisa dibilang sangat tidak wajar dan tidak pantas untuk berbicara ya. Ya setidaknya kita mesti lebih banyak ekstra hati-hati ya, ekstra lebih banyak bersabar, seperti layaknya seperti pantat ya. Maaf di sini teman-teman,
Ya, saya bilangnya bokong aja ya, dia biar lebih sopan ya. Jadi ibaratnya kan bokong aja kalau misal mau keluar angin aja, pasti mau mikir-mikir dulu ya. Nah, baru mau keluar cus gitu ya. Sedangkan kita berbicaranya, kita terlalu banyak keasikan mau ngomong berbicara, bla 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 bla. Akhirnya satu kata-kata keluar, satu kata kehebatan, satu kata kesombongan keluar. Akhirnya orang dengarnya jadi merasa risih gitu loh, merasa tidak seneng gitu. Jadi kita kalau bisa berbicara itu ya mungkin kita ngomongnya sepantasnya aja. Ya mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang tidak berduit ya, mungkin dia menceritakan keluh kesah kepada Anda ya, mungkin kita tidak perlu juga mencontohkan kepintaran kita, tidak perlu memperlihatkan bahwa apa yang Anda dapatkan tuh lebih banyak, lebih maksimal daripada mereka gitu ya. Ingat teman-teman, apa yang kita dapatkan itu semua berasal dari karma, karma nasib. Jika memang sekarang Anda sudah uh, Anda bisa merasakan mendapatkan suatu hal yang banyak rezeki, hoki, ya, itu berarti Anda itu nasib karma itu sedang baik. Baiknya kenapa? Karena di kehidupan yang lampau Anda sudah banyak melakukan kebaikan, makanya Anda dibayarkan di kehidupan yang sekarang. Jadi, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan itu semua, janganlah berkata sombong ataupun berkata hebat. Ya, karena teman-teman di sini mengapa saya perlu menjelaskan terlalu panjang lebar, ya? Karena memang banyak teman-teman YouTuber mengatakan bahwa dia meminta penjelasan ya, kenapa saya tidak boleh begini, mengapa saya tidak bolehnya begini, harusnya begini ya. Karena memang teman-teman lebih banyak membutuhkan penjelasan saya supaya dalam kehidupan itu dia uh, teman-teman YouTuber pengennya mendapatkan suatu pencerahan aura yang lebih berarti dalam kehidupannya ya. Jadi di sini teman-teman, kita punya mata, kita lihatlah yang sepantasnya, kita lihatlah yang wajar. Jangan kita salah gunakan dalam penglihatan kita, apalagi dalam mulut, hidung, telinga, kaki, tangan, ya. Karena memang di sini teman-teman, pencerahan aura itu ada dalam diri kita, ya. Kedua, pencerahan aura itu ada di dalam diri teman-teman, orang lain. Kenapa? Satu, kalau kita pencerahan aura, kita bersikap baik, berbicara juga baik, bertindak baik juga, ya, ucapan juga baik, hati dan jiwa kita baik. Pasti kita bisa melakukan suatu hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga kita tidak mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Jadi di sini teman-teman, untuk orang Shonaga, satu, jangan cembrono, jangan ceroboh. Dua, jangan suka-suka hati mengambil keputusan secara tidak berpikir secara panjang ataupun realistis ataupun logika gitu ya. Jadi di sini ya memang sudah cukup paham ya teman-teman ya, hasil ramalan untuk orang Shonaga ya, cukup penjelasannya udah terlalu panjang. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingin membutuhkan solusi kemudahan saya, penjelasannya yang tadi saya bilang, boleh WA saya karena memang ada beberapa teman yang memang ya lebih suka to the point ataupun ketimbang yang mendengarkan terlalu panjang lebar, apalagi berbicara penjelasan selalu bolak-balik gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya mungkin suatu penjelasan ramalan itu mungkin terlalu panjang. Ada juga orang yang bisa langsung saya berbicara bisa tahu penjelasannya langsung 2 langkah 3 langkah udah tahu artinya. Ada juga orang yang sangat lambat sekali, jadi perlu saya penjelasan gitu. Dan jadi di sini teman-teman, untuk yang selanjutnya misalnya Anda ingin mengambil keputusan ini, pesannya apa? Nah, jadi di sini teman-teman, Anda mengambil keputusan ini pesannya mengatakan bahwa dalam hal dunia gaib itu kan, Anda memang selalu risih ya, dikasih kiriman, dikasih tutupi semuanya aura rezeki Anda, sehingga memang Anda sangat susah untuk melakukan interaksi ataupun melakukan suatu hal yang baik dengan orang lain. Sehingga memang Anda selalu jatuh bangun dan selalu merasa tidak mendapatkan suatu hal yang baik dalam kehidupan Anda. Jadi di sini ya teman-teman perlu pencerahan aura setiap harinya ataupun setiap minggunya ataupun setiap bulannya, karena memang di sini pencerahan aura itu adalah yang terpenting, yang terbaik supaya bisa melakukan sesuatu itu dengan baik dan lancar. Jadi di sini ya pesannya mengatakan bahwa kalau memang jika teman-teman ingin mengambil keputusan ini, nah di sini pasti
pasti mendapatkan suatu banyak kehalangan dan banyak suatu kegelapan ya, tidak lancar dan sukses, sehingga memang Anda sangat susah untuk bisa berkembang kembali. Jadi di sini teman-teman, tetaplah melakukan yang terbaik di bulan Desember, karena memang suatu hal positif bisa Anda datang menghampiri Anda. Ya, banyak berdoa dan tetap semangat supaya dapat melakukan sesuatu hal di bulan Desember selama 1 bulan ke depan. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Boleh dicatat nomor WA saya jika perlu ya, untuk menanyakan solusi dengan kemudahan, supaya Anda bisa memberikan saya bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Oke, teman-teman, di sini ramalan hanya bersifat hiburan. Jika sesuai, Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai have fun doang. Oke, teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton video ramalan saya dari awal sampai akhir. Kiranya teman-teman ini bisa membuat Anda lebih banyak bermanfaat dan punya hikmah ke depannya selama 1 bulan ke depan. Oke, di sini ramalan sudah selesai. Saya mohon pamit dan sampai jumpa kembali. Bye bye.